Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Andalusiyah. Yang pertama dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan melalui peristiwa Takim. Eh, Pemilihan khalifah yang demokratis berubah menjadi ke, kekuasaan raja yang diwariskan turun menurun atau menggunakan monarki heritage heritage. Dinasti Umayyad bertahan selama 90 tahun dengan 14 khalifah yang dianggap berdasarkan turunan Bani Umayyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus, memperkuat armada laut dan memperkuat armada laut yang memiliki 1.700 buah kapal, yang terus mengerahkan angkatan laut di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Tapi usaha ini gagal. Pada tahun 676 Masehi, Muawiyah mengarahkan Yazid, Muawiyah mengangkat Yazid ditentang ditentang banyak sahabat karena melawan dengan janji Muawiyah pada Asad. Para khalifahnya dari 14 untuk perluasan wilayah itu jadi tiga direksi. Dari direksi pertama, Asia Kecil untuk melawan bangsa Romawi dengan sasaran utama mengepung ke ibu kota Konstantinopel dan menyerahkan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Untuk front Afrika Utara, selain menundukkan daerah hitam Afrika, pasukan Muslim juga menyeberang selatan Gibraltar lalu masuk ke Spanyol. Untuk front timur menuju ke menuju utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Siun, yaitu dan ke arah selatan menyusuri Sind, yaitu wilayah India bagian barat. Kuasanya banyak, meliputi tanah Spanyol, seluruh Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina, dan sebagian Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negeri-negeri yang di negeri-negeri yang ya negeri-negeri sekitaran situ. Itu mapnya yang cetak tebal abu-abu, tata pemerintahannya, yaitu mengubah mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi uang rial. Terus mengangkat majelis penasehat dan mengangkat sekretaris tersebut, yaitu Kitab Al-Hasil, Kitab Al-Huraj, Kitab Al-Jundi, eh, Kotib Al-Hasil, Kotib Al-Huraj, Kotib Al-Jundi, sama Kotib Al-Syurto, dan Kotib Al-Qudud. Dalam penguasaan namanya sel budaya, seni, pengembangan ilmu berkembang saat di sana. Kita dalam kita Dinasti Umayyah, bahasa Arab diterapkan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintah. Abdul Aswad Ad-Duwali menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf hijaiyah yang semula tidak tertitik. Untuk faktor kemundurannya terdiri dari 5, yaitu persaingan yang tidak sehat kalangan keluarga istana, ketidakmampuan para khalifah, Udah Hisham, terus
gerakan oposisi kaum Syiah dan Khawarij rasa tidak puas non apa Muslim non Arab, tak munculnya kekuatan baru yang dipelopor oleh keturunan Al-Abbas Ibn Abbas Al-Muthalib. Lalu saja ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Al-Abbas, disebabkan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah, yaitu Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Berkuasa selama 580 tahun, 508 tahun, dirinya pada 132 Hijriah hingga 656 Hijriah, dan diperintahkan oleh 37 khalifah. Dinasti Abbasiyah didirikan dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II Ibn Muhammad. Puncaknya, puncak popularitas dinasti Abbasiyah pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Dalam pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilakukan oleh Bani Umayyah, yaitu menetapkan dua orang putra sebagai pengganti pendahulunya. Untuk periode pertama, dari 9 khalifah yang pengaruhnya di Persia. Untuk yang kedua itu dari Turki, periode ketiga dari Huwayi, dan periode keempat dari Turki Bani Saljuk. Untuk politik periode pertama ini, para khalifah tetap dari turunan Arab Muni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawaliyah dan Persia. Kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Untuk ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya, serta para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan periode kedua hingga keempat, negara-negara kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat kecuali pengakuan cara politis saja. Untuk menurunnya kekuatan militer pusat, terus kerajaan-kerajaan kecil memutus ikatan politik antara wilayah-wilayah Islam seperti Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Yaman, dan lainnya. Masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota-kota yang menyaingi Baghdad. Para khalifah atau para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Untuk sistem militer sistemnya terorganisir dengan baik, disiplinnya tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jun bersama pasukan pengawal Khalifah Hamas adalah satu-satunya pasukan yang tetap mengepalai sekelompok pasukan. Terus pasukannya akan jadi dua, yaitu yang tetap yang aktif disebut Murtazika, dan para sukarelawan disebut Muta atau Tawawiyah. Upsi, untuk perdagangan dan industri itu kota-kotanya meliputi Basrah itu sebagai penghasil sabun dan gelas, Kufa sebagai penghasil sutra, dan Damaskus sebagai kemeja sutra. Terus supaya memajukan perdagangan yaitu bangun sumur dan tempat istirahat dalam di jalan yang dilewati, pedagang. Yang kedua dibangun armada dagang, dan tiga dibangun armada untuk melindungi pantai negara dari bajak laut. Dalam bidang pertanian,
pemeluasan daerah pertanian di segenap wilayah negara, serta membangun bendung-bendung dan pengaliran dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Berkembangnya berkembangnya Islam pada peradaban Abbasiyah, itu munculnya ilmu-ilmu fikih, terus berkembangnya ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan perkembangan ilmu bahasa. Untuk perkembangan ilmu filsafat, yang filsafat yang dipelajari berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah takluk, taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Untuk kedokteran, ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudi Sapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Ilmu fisika dan matematika, serta pengembangan ilmu astronomi, ilmu sejarah, serta geografi. Terus untuk faktor kemundurannya telah dibedakan menjadi internal dan eksternal. Untuk internal penyebabnya kemewahan hidup di kalangan penguasa, terus perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah, konflik keagamaan Sunni Syiah, serta luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya ekonomi. Dan untuk yang internal, itu yang faktor internal. Untuk faktor eksternal tuh pemberontakan, dominasi bangsa Turki, Persia, terus perang salib yang berlangsungan, serta serangan bangsa Mongol. Untuk yang terakhir, yaitu Andalusia atau di Spanyol, maksudnya Islam di Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid. Beliau seorang khalifah dinasti Umayyah. Sebelumnya, sebelumnya Islam telah menguasai Afrika Utara. Spanyol dulu merupakan daerah terdekat dari Afrika Utara dan gereja Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Tiga, tiga tokoh penting dalam ekspansi ke Spanyol yaitu Torif ibn Malik, Torik ibnu Zaid, dan Musa ibn Nusair. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan puncaknya pada saat pimpinan Abdul Rahman ketiga. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang sains, fisik, filsafat, kesenian, dan sastra. Kemajuan ini dampak pada bangkitnya Renaissance dunia Barat pada abad pertengahan. Terus kerajaan Granada di bawah dinasti ah, Bani Amr merupakan penguasa terakhir Islam Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Amr sebelum dikalahkan oleh Kristen pada 1492 Masehi. Periode pertama dimulai pada tahun 710 hingga 755 Masehi, yang Spanyol itu di periode pertama ini di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dengan seorang gelar emir atau gubernur. Terjadinya 20 tahun penggantian gubernur selama 45 tahun karena sering terjadinya perang saudara. Untuk periode kedua, periode ini dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah
menjadi tanda munculnya dinasti Maya yang baru di Spanyol. Untuk periode ketiga, kepemimpinan seorang yang bergelar khalifah setelah kematian Khalifah Al-Muqtadi di dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan periode ini mulai terdapat dua khalifah pada saat yang bersamaan, yaitu Umayyad dan Abbasiyah. Dan untuk periode keempat, itu munculnya Khulafatul Waif, atau di negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan khalifah di Cordoba. Cordoba seperti Seville, Toledo, dan sebagainya. Kemajuan ilmu pengetahuan, penguasaan mampu mempersatukan kekuatan umat Islam oleh sebut penguasa penguasa seperti Muhammad ibn Abdul Rahman dan Al-Hakim hmm, melaporkan kegiatan ilmiah. Penguasa menegakkan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Terus kesatuan budaya Islam di tengah persaingan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyad di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk men- menen- menentu ilmu, menuntut ilmu, perkembangan filsafat, dan untuk sains dalam bidang kedokteran dikenal oleh Ahmad bin Bas, yaitu ahli dalam bidang obat-obatan. Beliau termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Kata Ummi Al-Hasan bin Abdul Jafar adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kata Ibrahim bin Yadin Al-Nakos dikenal dalam ilmu astronominya. Sejarah dan geografi sama fikih. Spanyol Islam menganut mazhab Maliki yang memperkenalkan pertama kali oleh Zaid ibn Abdul Rahman. Terus Islam pertama mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Maliki disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Musik dan kesenian, arsitektur. Islam di Spanyol meninggalkan prestasi dari bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Untuk kota Cordoba dijadikan al-Dakhil bagi ibu kota negara. Terus air bersih dialirkan dari danau pegunungan. Air danau itu dialirkan melalui pipa-pipa ke istana dan rumah-rumah penduduk. Juga melalui parit-parit dialirkan ke kolam-kolam dan lahan pertanian. Di Cordova terdapat 491 masjid dan yang paling terkenal adalah Masjid Cordova, masjid paling besar dan paling indah pada masanya. Dan serta Istana Al-Hamron di Granada yang megah dan kelilingi taman-taman yang indah. Mengapa faktor kemundurannya terjadi? Terdapat enam, yaitu konflik sama Muslim, terus Islam dan Kristen, terus tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tak geografis yang terpencil, serta tidak jelasnya sistem pengalihan pemerintah. Mengenai gerakan Averroism, Ibnu Rushd telah berhasil melepaskan belenggu tahlil dan mengajurkan kebebasan pikir dengan mengeluaskan pemikiran Aristoteles. Aristoteles. Demikian besarnya pengaruhnya di Eropa hingga timbulnya gerakan Averroism atau Ibnu Rushdiisme yang tuntut kebebasan pikir. Gerakan ini
telah melahirkan gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi dan nasionalisme pada 17 Masehi. Bukunya dicetak di Venice pada tahun 1481, 82, 83, 89, dan 1500 Masehi. Mengenai mahasiswa Kristen di Universitas Islam, mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, dan Gervasaan San Granada dan Salamanca. Mereka aktif menerjemah buku-buku karya ilmiah Islam, tetap terjemahkan, membawa ilmunya pulang ke negerinya masing-masing. Mereka mendirikan sekolah dan universitas. Di akhir periode pertengahan Eropa, berdiri 18 universitas dan diajarkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari Universitas Islam. Universitas Islam. Sebentar kebangkitan Eropa, bangkitnya kembali dari Yunani klasik, Renaissance pada abad ke-14 Masehi, terus gerakan reformasi 16 Masehi, nasionalisme 17 Masehi, dan perpecahan atau Aufklärung pada 18 Masehi. Sekian, terima kasih.